Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tuntunan wanita muslimah di dalam berpakaian. Ada 8 tuntunan wanita muslimah ketika hendak mengenakan busana. Yang pertama ialah menutup aurat. Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya serta ujung jari-jari tangannya saja. Pakaian yang panjang dan kerudung yang menjuntai sampai menutupi dada adalah salah satu pakaian yang diwajibkan di dalam Islam. Hal ini telah jelas diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak jarang para wanita memakai cadar yang menutupi wajah mereka dan hanya menyisakan bagian matanya saja yang terbuka, karena bagian wajah wanita pun dapat menimbulkan syahwat dan dapat memacu timbulnya syahwat pada laki-laki. Akan tetapi hal ini bukanlah suatu kewajiban untuk mengenakan cadar. Kedua, menggunakan pakaian yang longgar. Menggunakan pakaian yang longgar adalah salah satu upaya menuju kesempurnaan menutup aurat. Karena menutup aurat tidak hanya soal menutupi bagian tubuhnya saja, akan tetapi harus menutupi lekuk tubuh sehingga lekuk tubuh tidak nampak tercetak pada pakaian yang kita pakai. Untuk itu, Islam mengharuskan wanita, mewajibkan wanita memakai pakaian yang longgar. Selain itu, dalam dunia kesehatan juga dianjurkan pakaian yang longgar agar kulit tubuh kita memiliki ruang gerak yang leluasa sehingga ruang nafas pada kulit kita begitu leluasa. Ketiga, menghindari pakaian suhra. Pakaian suhra adalah pakaian yang terlalu menarik perhatian banyak orang, baik itu terlalu mewah atau tidak layak pakai, ataupun pakaian yang tidak menyesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian suhra di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Keempat, menggunakan pakaian berbahan tebal. Menutup aurat bukan hanya soal menutupi bagian tubuh saja, tetapi juga lekuk tubuh haruslah tertutupi agar tidak nampak pada pakaian yang transparan atau sempit walaupun pakaiannya longgar. Namun jika bahannya tipis dan transparan, maka lekuk tubuh akan terlihat secara samar-samar. Oleh karena itu, seorang wanita haruslah pandai dan bijak dalam memilih pakaian yang akan ia kenakan dengan memilih bahan yang tebal dan tidak transparan. Yang kelima, menghindari pakaian yang menyerupai laki-laki. Islam begitu tegas dalam hal ini bahwa perempuan tidak diperkenankan mengenakan pakaian atau berpenampilan seperti laki-laki. Begitupun sebaliknya. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an juga berkata, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, menghindari pakaian yang menyerupai seorang kafir. Pakaian wanita muslim jelas akan sangat berbeda dengan pakaian orang kafir. Pengaturan Islam dalam hal berpakaian tidak hanya mengedepankan soal fashion atau fungsi dari pakaian yang ia kenakan oleh seseorang, tetapi lebih daripada itu, yaitu aurat dan segala fitnah yang mungkin bisa ditimbulkan dari tubuh seorang manusia. Ketujuh, memakai wewangian. Islam tidak memperkenankan wanita muslim untuk menggunakan wewangian pada saat keluar rumah yang berlebihan. Tanpa menggunakan wewangian pun, wanita sudah bisa menimbulkan banyak fitnah, apalagi jika ia menggunakan wewangian. Wangi harum yang tercium oleh laki-laki dapat menarik perhatian lebih, bahkan bisa membangkitkan gairah atau hawa nafsu
untuk sekedar iseng saja atau menggoda, bahkan melakukan hal yang negatif. Yang lebih berbahaya adalah merendahkan wanita tersebut. Rasulullah bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian lalu melewati kaum pria agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah wanita pezina. Kedelapan, menghindari tabarruj. Tabarruj adalah perilaku buruk wanita yang justru menunjukkan apa yang seharusnya ia tutupi. Menggunakan jilbab tetapi memperlihatkan mahkota perhiasan dan kecantikannya, serta segala sesuatu yang ada dalam tubuhnya yang mestinya ditutup di balik hijabnya. Hindarilah tabarruj ini karena hal ini dapat menggoda kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Pertama, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33.